Maaf Fadil, suaranya nggak keluar Fadil, nggak kedengeran. Suaraku udah aman belum? Nah, iya baru ada. Maaf ya, ini aku nggak pakai earphone deh, cuman kalau ada noise, maaf ya teman-teman. Eh, Sebentar ya, adalah pokoknya ini satu lagi. Yang terakhir ini aromatik. Ini bukan kayak benar-benar nama di silabusnya kayak gini ya, cuman maksudnya secara em, umum. Nah ini pembahasan untuk ujian 2 kimia organik. Wait, aku kirim ya. Oke, soalnya udah aku coba kirim, jadi kita langsung eksekusi soalnya. Jadi yang pertama itu polanya pasti untuk alkena sama alkuna ya teman-teman. Sebenarnya reaksi buat alkena sama alkuna tuh ada banyak. Cuman biasanya polanya tuh itu-itu aja dan ya memang kadang ada soal yang anomalis, cuman kita kerjain aja. Nah, buat yang secara umum, em, aku bikin catatan baru deh. Oke. Jadi eh, buat yang bab alkena sama alkuna, main attraction dari bab alkena sama alkuna itu tidak lain tidak bukan sebetulnya adalah reaksi adisi elektrofilik. Jadi reaksinya itu secara garis besar namanya adisi elektrofilik. Kalau secara harfiah mungkin adisi itu menambahkan, terus elektrofilik itu suka sama em, elektron, mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya elektrofil atau spesi atau substituen yang akan kita masukkan itu bermuatan parsial positif atau mungkin udah betul-betul ion positif gitu ya, kation. Nah, kita lanjut ke soalnya. Biasanya di soal soal ujian 2 yang bagian alkena itu selalu di bawahnya itu ditanyakan regiokimia. Regiokimianya itu pilihannya cuma ada dua, antara Markov-Nikov atau anti Markov-Nikov. Jadi mungkin kalau udah pernah dengar dari sekolah dulu tuh yang kayak sifat kalau yang makin kaya tuh dia, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Nah mungkin eh, gambarannya kayak gitu. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah,
ini kan masuknya ke bab alkena, jadi yang kita perhatikan itu bagian alkenanya aja, bagian yang ini. Nah, di sistem yang punya ikatan rangkap kayak alkena ini ya mungkin nanti juga ada soal tentang alkenanya. Nah, di sini itu kan ada 4 elektron secara tidak langsung. Jadi ada satu pasang atau satu ikatan sigma sama satu lagi eh, ikatan pi. Jadi ada 4 elektron gitu. Nah, artinya di sistem ini, di bagian sini itu tuh punya kerapatan elektron yang lebih tinggi. Jadi dia bisa menyerang sesuatu yang bermuatan parsial positif atau bermuatan positif. Nah, jadi mekanismenya itu di sini ada reagen HBr. Mungkin secara mudahnya kita bisa nulisnya kayak gini ya, HBr. Jadi ini tuh ikatan antara H sama Br gitu ya. Nah, nanti ikatan yang ada di sini karena kerapatan elektronnya itu tinggi, dia bisa menyerang dia bisa menyerang H yang ada di sini karena HBr, Br ini kan dia punya elektron negatif, punya sifat keelektronegatifan yang cukup tinggi ya. Jadi kerapatan elektron atom H di sini itu rendah. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau em, HBr itu punya parsial positif atau bahkan mungkin HBr kan termasuk asam kuat. Jadi sebetulnya bisa aja dikatakan kalau H dari HBr ini bermuatan positif gitu. Tapi dalam mekanismenya kita anggap HBr ini masih dalam satu ikatan yang utuh gitu ya. Terus nanti ikatan yang di sini yang eh, mengikat H dan BR itu dia akan lepas ke BR kayak gitu. Jadi keadaan intermediate-nya mungkin ya, dia tuh bakal kayak gini. Ini CH3, ini CH3. Nah, karena di sini kita lihat, yang tadi aku bilang kalau misalkan prinsipnya itu kalau adisi biasanya ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang miskin tetap miskin gitu. Nah, di sini kan dua-duanya tuh haknya tinggal satu ya. Jadi eh, terserah kita mau masukin di mana. Cuman di sini aku masukinnya di sini gitu. Nah, jadi yang di sininya terbentuk karbokation bermuatan positif. Dalam materi alkena, kalau misalkan terbentuk karbokation itu harus kita tinjau lebih lanjut gitu karena bisa jadi ada penataan ulang. Penataan ulang itu tujuannya untuk mencapai keadaan karbokation yang lebih stabil. Kan udah dijelasin di kelas kalau misalkan karbokation itu akan lebih stabil kalau dia lebih tersubstitusi. Artinya si karbon yang bermuatan positif itu semakin banyak mengikat atom karbon yang lain, maka dia semakin tersubstitusi, yang artinya dia semakin stabil gitu. Kalau misalkan kita lihat karbokation yang di sini, ini kan C ini di sini. Nah, dia mengikat dua atom karbon yang lain atau dia punya tetangga dua karbon kan. Ada karbon di sini sama karbon yang di sini. Jadi dia punya dua tetangga karbon atau ya biasa disebut sebagai karbokation sekunder atau karbokation yang punya dua tetangga gitu. Nah, apakah ada kemungkinan terjadinya penata ulangan itu artinya kita lihat apakah dia bisa mencapai keadaan tersubstitusi yang lebih bagus. Artinya apakah dia bisa atau ada kemungkinan untuk punya tiga tetangga gitu. Nah, sebetulnya kan kemungkinannya itu bisa jadi mungkin hal yang ada di sini ya, yang pindah. Tapi kalau misalkan pindah, disebutnya tuh migrasi hidrida kalau yang pindahnya tuh H. Nah, kalau misalkan pindah H-nya jadi ke sini, maka kan karbokationnya jadi ada di sini. Tapi kalau dia jadi di sini, tetap aja karbokationnya tuh sekunder kan karena dia cuma punya tetangga yang di sini sama yang di sini gitu. Jadi cuma dua, tetap dua. Tapi kalau misalkan em, us- kalau misalkan migrasinya tuh ke sini gitu. Nah, teman-teman jangan eh, berpikirnya tuh jangan si muatan yang pindah gitu ya, tapi
tetangganya substituen. Kalau ini kan karbonnya dia mengikat H kan, artinya H-nya yang pindah. Kalau misalkan kita mau lihat kemungkinan yang ada di daerah sini itu yang berpindah karena di sini udah nggak ada H, karbon yang di sini karena kan mengikat dua CH3 terus dia mengikat ini dan mengikat ini gitu ya. Jadi dia nggak punya atom hidrogen yang lain. Berarti kemungkinannya yang pindah adalah CH3 atau disebut sebagai migrasi metida. Bukan hidrida lagi tapi metida gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat terjadi penataan ulang, ada kemungkinan CH3-nya itu satu pindah ke sini. Jadi muatan positif atau karbokationnya itu jadi ada di sini. Nah, ketika karbokationnya itu ada di yang aku tanda di sini, dia jadi karbokation yang tersier atau dia punya tiga tetangga. Kalau dilihat kan berarti ini tetangga yang pertama, ini tetangga yang kedua, nah ini tetangga yang ketiga. Karena dia tetangganya lebih banyak, berarti dia lebih stabil gitu. Nah, artinya apakah udah ada kemungkinan lagi terjadi penataan ulang? Nah, karena ya karbokation ini tuh cuman paling tingginya kan ya tersier ya, dia nggak punya empat tetangga karena kalau kayak gitu ya eh, nggak bisa jadinya. Ini udah yang keadaan paling stabil. Selanjutnya, mekanisme selanjutnya kan di sini terbentuk karbokation, terus eh, CH3 ini pindah ke sini. Nah, ada Br minus, jangan lupa. Br minus itu dia bisa menyerang ke karbokation. Jadi, produk akhirnya CH3, ini Br, ini CH3. Kayak gitu. Dan untuk regiokimianya, ini Markov-Nikolov, mengikuti aturan Markov-Nikolov. Tips apakah regiokimia untuk sebuah reaksi termasuk Markov-Nikolov atau enggak, itu sebetulnya bisa kita lihat kebanyakan ya, aku juga kurang tahu apakah ada pengecualian atau enggak. Biasanya kalau untuk Markov-Nikolov dia pakai reagen yang mengandung peroksida. Nah, itu biasanya regiokimianya itu anti Markov-Nikolov. Tapi karena ini reagennya cuma HBr, jadi regiokimianya itu mengikuti aturan Markov-Nikolov. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang soal berikutnya ini ada em, satu metil siklohexena yang direaksikan dengan Br2 dalam CCl4. Ini sikloheksenanya dalam eh, digambarkan dalam konformasi, tapi ya jangan langsung panik atau gimana, kita lihat dulu. Reaksi Br2 yang direaksikan dengan reagen Br2 dalam CCl4 itu sebetulnya mekanismenya kayak gini. Agak beda sama reaksi yang lain, tapi secara garis besar dia tuh kayak terbentuk semacam eh, siklik gitu. Jadi ini, aduh, si intinya tuh gini, si Br2-nya
Nanti tuh dia kayak membentuk siklik gitu kayak gini. Tapi nanti si BR yang satunya lagi, yang ini, itu tuh kayak udah nggak ada gitu. Jadi nanti dia tuh terbentuk kayak gini. Biar mudah kebayangnya. Nah, dia tuh jadi kayak gini. Di sini ada nikel ya lupa. Nah, di sini ada satu BR lagi yang terlepas dari BR yang sebelumnya itu masih terikat sama BR yang udah masuk ke dalam si sikloheksenanya. Nah, BR di sini dia bermuatan negatif. Oke. Sepemahaman aku, BR di sini tuh dia bisa menyerang sebetulnya ada dua kemungkinan. Dia bisa menyerang ke sini, sama dia juga bisa menyerang ke sini. Nah, mungkin yang agak ribetnya kalau terbentuk yang kayak gini itu harus kita bayangin gitu. Nah, konsepnya untuk yang terbentuk kayak gini, itu tuh kayak reaksi SN2. Jadi, kita tuh harus nyerang di sebaliknya gitu. Kalau misalkan si misalkan ada sebuah senyawa yang dia itu misal ada senyawa kayak gini, terus misal gini gitu. Eh, Misal ini kayak gini nah. Em, nah, jadi ini yang jadi eh, viral. Nah, si apa ya karbon yang di sini gitu ya. Kalau misalkan mau diserang sama sebuah nukleofil, dia tuh si nukleofilnya, misal nukleofilnya NU deh kita anggap. Nah, dia tuh si nukleofil nyerangnya bakal lewat belakang atau lewat bawah. Gitu juga konsepnya sama kayak yang ini teman-teman. Kalau misalkan kita anggap si BR-nya ini mau kita serang ke karbon yang di sini, yang di sini yang di atas. Kalau misalkan BR minusnya mau serang ke sini, berarti nanti si BR-nya yang ini tuh kayak katanya lepas kayak gini gitu. Nanti produknya si BR-nya yang satu di atas, nah yang satunya lagi juga dia di atas. Nah, produk ini tuh tidak sesuai sama apa yang ada di textbook ya. Jadi untuk adisi elektrofilik yang pakai halogen kayak mau Br2 atau Cl2 itu tuh disebutnya transadisi. Jadi kalau misalkan Br yang satu dia itu masuknya di atas, maka Br yang dua dia tuh di bawah gitu. Nah, kalau misalkan si Br yang Br minus yang ini, Br minus yang ini dia nyerang ke sini, nah maka Br yang udah ada dalam si senyawa ini itu bakal ada posisinya di atas. Nah, kalau kayak gini dia jadi sin adisi. Nah, mungkin yang lebih tepatnya si Br minus itu dia bakal nyerang ke karbon yang ada di sini. Jadi, ikatan yang putus itu ikatan yang ini. Nah, nanti kurang lebih produknya itu yang Br minus itu dia ada di bawah, yang putus itu dia jadi di atas. Karena yang bawahnya itu jangan lupa udah ada CH3 kayak gitu. Jadi nanti produk akhirnya kayak gini. Jadi mohon diingat kalau misalkan halogenasi, adisi, maaf bukan halogenasi, maksudnya adisi yang reagennya itu halogen, kayak Br2 atau Cl2, dalam CCl4 itu tipenya transadisi. Jadi kalau misalkan Br yang satu dia posisinya di atas, Br yang
lainnya posisinya itu ada di bawah kayak gitu. Biasanya yang umumnya kalau adisi pakai halogen dia cuma pakai Br2 atau Cl2 karena I2 tuh kalau nggak salah terlalu reaktif sedangkan F2 itu kurang reaktif jadi umumnya pakai Br2 atau Cl2 kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain langsung interupsi aja langsung on mic Mau tanya boleh? boleh. Itu tuh kayak ngaruhnya dalam CCl4 tuh apa? Atau kayak ya udah cuma ngasih tahu doang pelarutnya gitu. Em, Gini, CCl4 itu ada karena sebetulnya dia cuma pelarut sih. Jadi dalam pelarut CCl4 dengan harapan produknya itu yang masuk dua-duanya halogennya. Jadi kan ada Cl2 sama Br2. Nah dalam pelarut CCl4 atau aku kurang tahu ya apakah ada pelarut lain yang bisa dijadikan untuk reaksi ini. Tapi tujuannya menurut aku ya, sepengetahuan aku dalam CCl4 itu harapannya karena di sini kan ada Cl2 atau Br2 gitu ya. Jadi si Br-nya tuh dua-duanya masuk. Jadi eh, yang kayak di reaksi ini, jadi BR-nya tuh dua-duanya masuk kan, yang satu ke atas, yang satu di bawah gitu. Kalau misalkan dalam pelarut yang lain, mungkin yang kita tahu ya udah dijelasin di kelas, kalau misalkan pelarutnya itu ada, misalkan ada H2O, nah itu tuh kan sebetulnya juga bisa bertindak sebagai nukleofil kan. Nah, sebetulnya kita juga harus tetap ingat kalau Br minus yang terbentuk yang di sini yang nggak masuk ke dalam sistem ini, dia itu kan Br minus, artinya kan Br minus itu sebagai nukleofil, sumber nukleofil, gitu. Dia bisa menyerang. Nah, sebetulnya kalau nggak salah ya, si karbon-karbon yang, bentar, aku warnanya apa ya, biar ini deh hijau deh. Si karbon-karbon yang di sini, itu tuh seingatku, dia bermuatan parsial positif gitu. Jadi, dia bisa dengan mudah diserang oleh Br minus gitu. Cuman opsinya tadi eh, harus transadisi. Kalau misalkan kita pakai pelarut lain yang dia itu punya sumber nukleofil, misal kayak H2O. H2O itu kan strukturnya dia masih punya sepasang, bukan sepasang lagi ya, bahkan dua pasang gitu, dua pasang pasangan elektron bebas. Nah, si pasangan elektron bebas inilah yang nanti dia bisa jadi sumber nukleofil yang lain. Harapannya kita pengen dua-duanya Br masuk, tapi karena misal ada sumber nukleofil yang lain yang paling umum, misal H2O, justru malah H2O-nya gitu yang masuk. Oke, mungkin yang pertama sistemnya ada gitu Br satu udah masuk. Tapi nanti ada persaingan gitu, mungkin semacam persaingan antara Br minus sama H2O di PEB yang dari O-nya. Jadi nanti yang terbentuk ya yang kita tahu yang udah dijelasin di kelas, kalau misalkan Br2 dalam pelarut H2O itu justru bukan dua-duanya gitu halogen yang masuk, tapi malah si pelarutnya ikut bereaksi gitu. Jadi CCl4 itu mungkin dalam tanda kutip juga berperan sebagai katalis ya, kayak gitu. Oke, makasih Fadil. Oke, lanjut ke yang ini. Nah, ini tuh sebetulnya judulnya kan hidroborasi ya, hidroborasi alkena. Ini memang panjang tapi eh, kita bahas sedikit-sedikit. Seharusnya tujuan awalnya ya, kalau misalkan banyak di sumber-sumber baca sumber-sumber textbook itu, kita pengen yang awalnya ini tuh BH3 itu kita pengen jadi B, R, R, R gitu. Kita pengennya kayak gini. Tapi mungkin aku menjelaskannya cuma sampai eh, ke ganti satu aja ya. Jadi B, H, H, sama R gitu. Oke, kita masuk ke mekanismenya. Sebetulnya ini memang kadang bikin panik karena
disajikannya dalam bentuk apa ya, konformasi gitu. Kita mulai ya. Ini disalin aja biar nggak capek gambarnya dan gambarnya susah. Nah, ini. eh Jujur aku kurang tahu bagaimana teorinya, tapi em, kita tahu kan kalau struktur dari BH3 itu kayak gini. Ada B, terus ada H, ada H, ada H. Jadi kan si H-nya itu dia mengikat, si B-nya itu dia mengikat 3 hidrogen lah gitu. Nah, nanti dia bakal terikat. Jadi ada satu B yang terikat ke, kan ini dalam alkena, dia ada 2 karbon kan, ada karbon ini sama karbon yang ini. Nah, nanti kedua karbon ini dia bisa mengikat, misal karbon yang ini dia mengikat B, karbon yang ini dia mengikat H gitu. Kayak gitu. Tapi kayaknya nggak akan aku jelasin sampai situ, cuman tips and triknya adalah kita sambungkan si B-nya ini atau si boronnya ini ke yang hidrogennya banyak gitu. Jadi kayak mirip aturan Markov-Nikov kalau aku belajar ya, cuman biasanya atau bahasa bukunya si boron itu bakal mengikat ke atom C yang kurang tersubstitusi atau tetangganya itu lebih sedikit. Nah, kan dalam alkena yang di soal ini tuh karbonnya ada ini sama ini kan. Nah, kita lihat tetangga yang di nomor 1 ini, dia cuma punya 2 tetangga kan. Atau C ini sama yang C ini gitu. Oke, berarti karbon 1 dia punya 2 tetangga. Tapi kalau atom karbon yang kedua, kita lihat dia punya 3 tetangga. 1, 2, 3. Jadi secara eh, ininya disimpulkan bahwa atom karbon yang pertama dia kurang tersubstitusi karena tetangganya itu dia lebih sedikit. Oleh karena itu, jadi bisa kita langsung aja gambarin kalau nanti yang awalnya nih misal ada BH3. Nah, bayanginnya biar gampang kita masukin H yang pertama ini ke sini. Nah, yang kurang tersubstitusi karena ini dia kurang tersubstitusi karena tetangganya dikit. Berarti kan sisanya karena satu haknya udah diambil, berarti tinggal sisanya kan BH2 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya sih si yang H yang ini terus nanti masuk lagi sama si soalnya sama si senyawa yang ini, terus nanti H yang satunya lagi yang ini dia juga bakal keganti, cuman karena lama jadi ya udah eh, satu kali aja gitu, satu kali penyerangan aja. Oke, nah ini tuh merepresentasikan langkah yang pertama. Direaksikan dengan eh, BH3 dalam tetrahidrofuran atau THF. Nah, terus ini H2O2. H2O2 itu apa? Oh iya, H2O2 itu kan adalah hidrogen peroksida. Tadi kata kuncinya kalau ada hidrogen peroksida atau peroksida itu tuh biasanya regiokimianya anti Markovnikov. Yang tadi juga yang B lupa ya, regiokimianya ini harusnya sih masih Markovnikov ya. Oke. Nah, struktur dari H2O2 itu kan H, O, O, H kayak gini. Nah, tapi dalam yang akan kita pelajari itu H-nya itu udah lepas gitu. Jadi H plus. Jadi di sini O-nya tuh O minus. Atau biar mudah H yang lepasnya yang sebelah kiri. O minus gitu. Oke, ini mungkin part yang agak susahnya, lebih sedikit susah. Jadi
langsung aja lah. Nah, peroksida yang akan menyerang itu kan dalam bentuk seperti ini. Yang menjadi atau yang jadi penyerangnya itu adalah atom O yang di sini. Yang dia tuh punya muatan negatif gitu. Jadi dia sebagai sumber nukleofil atau bahkan di sini sebagai basa gitu ya. Si O yang di sini dia akan menyerang B yang ada di sini. Jadi akan terbentuk. Nah, ini adalah di sini. Jadi nanti si OH si peroksidanya itu masuk kayak gini. Nah, B-nya tuh udah kelebihan kan. Udah jadi 4 tangan gitu. Nah, si ikatan yang nyambung ke senyawanya itu dia pindah ke O di sini. Terus si O-nya yang kedua dia lepas sebagai OH minus. Jadi ada O, kemudian B, A, A. Kebayang? Jadi si apa ya kayak tadilah kayak penata ulang gitu ya. Jadi ini kan ada ikatan ya, ganti warna deh jadi warna hijau. Nah, si ikatan yang ini dia tuh pindah gitu jadi ke O yang si O nomor satu yang di sini. Terus si O yang kedua dia lepas dari ikatannya jadi terbentuk OH minus kayak gitu. Nanti berarti ini kan OH minusnya bukan di sini tapi di sini. Jadi setelah eh, mekanisme yang ini terbentuklah senyawa atau kondisi seperti ini dan dia mengeluarkan OH minus kayak gitu. Nah, nanti OH minusnya dia akan balik menyerang si boronnya, terus ikatan yang ini dia akan lepas. Jadi nanti akan terbentuk yang pertama, di sini ada H, terus ada B, ada H, ada OH, terus si senyawanya dia jadi minus. Nah, harapan terakhirnya dari reaksi ini tuh kita pengen memasukkan atau menambahkan substituennya itu terbentuk alkohol. Nah, ini kan udah terbentuk ya O minusnya yang ini. Yang kurang tuh tinggal H-nya kan. Kita mengambil H dari mana? Nah, O yang di sini dia akan menyerang H yang dari OH-nya. Jadi, produk akhirnya dari mekanisme ini terbentuk OH, terus nanti produk yang ada boronnya itu jadi O minus kayak gitu. Nah, ini tuh cuman segelintir mekanisme. Jadi sebetulnya kan karena tadi yang aku bilang kalau misalkan harusnya boron yang di sini tuh juga nanti ada senyawa yang ini, terus juga hidrogen yang di sini juga nanti digantikan oleh senyawa yang ini. Cuman karena kita pengen yang satu, jadi biar gampang nulisnya, jadi cuma satu aja dan terbentuk hasil akhirnya tuh kayak gini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya,
Apa sih yang membedakan antara produk Markovnikov sama produk anti Markovnikov? Kalau misalkan kita lihat di sini, pakai prinsip waktu zaman SMA atau zaman kapan, eh, di sini itu kan ada satu hidrogen. Nah, di sini tuh kan udah nggak ada hidrogen, ini nol hidrogen gitu. Nah, harusnya kan hidrogen itu akan masuk ke yang banyak hidrogennya, jadi harusnya di sini tuh terbentuk yang awalnya di sini cuma ada satu H, yang awal di sini ada satu H, terus harusnya karena dia ada satu H yang ini nggak ada H, harusnya di sini dong H-nya, biar yang kaya makin kaya. Terus di sini masuk OH minusnya. Tapi kalau kita lihat yang di reaksi hidroborasi ini apa? Oh ternyata kebalik. Justru hidrogen yang masuk itu di yang kurang tersubstitusi. Jadi yang miskin jadi kaya gitu. Yang awal di sini nggak punya hidrogen, yang awalnya di sini itu nggak punya hidrogen, dia jadi punya hidrogen satu kan ya, gitu. Sedangkan yang di sini awalnya udah ada satu hidrogen, oh ya di sini ini lupa ya, si ikatannya harusnya udah nggak ada, maaf. Nah dari sini di awal sih udah nggak ada, aduh. Nah yang ini awalnya ada satu H, H-nya malah nggak nambah ya, H-nya malah jadi ada di C yang satunya lagi yang di sini, gitu. Jadi kelihatannya membedakan antara produk Markovnikov dan produk anti Markovnikov gitu. Sederhananya, gampangnya mah kalau misalkan mau ingat gitu ya, yang nukleofil atau bahkan yang basa, misal ini kan berarti OH minus gitu ya. Terus misal halogen kayak Br minus atau Cl minus gitu. Dia akan lebih suka masuk ke yang C kurang tetangganya gitu. Maaf, bukan kurang tetangga. Jadi si Br minus atau Cl minus dia lebih suka masuk ke yang lebih tersubstitusi, yang banyak tetangganya justru. Tapi yang anti Markovnikov dia justru ke yang kurang tetangganya gitu. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Siapa tahu aku ngejelasin tadi banyak blundernya gitu, mau diperjelas. Masih pemula. Sebenarnya kalau misalkan kayak udah nyerah banget gitu ya, yang penting dapat poinnya ya gak apa-apa sih satu langkah aja gitu kayak oh biasanya kan ada kotak gitu ya, gambarkanlah produknya. Nah mungkin seenggaknya teman-teman bisa dapat poin dari situ aja kayak identifikasi gitu, oh ini ada hidrogen peroksidanya berarti dia regiokimianya anti Markovnikov, tidak berlaku aturan yang kaya semakin kaya gitu. Jadi yang harusnya H itu masuk di yang banyak haknya justru malah masuk ke yang haknya itu dari awal udah dikit kayak gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah ini mungkin eh, lebih mudah ya karena nggak disuruh menggambar mekanisme. Oke, nomor 3 yang bagian A. Kita pengen kalau misalkan kita lihat di sini antara reaktan sama produk yang antar senyawa awal sama senyawa akhir. Yang jadi main attraction atau jadi fokus utamanya kan si alkenanya. Di
produk akhir, dia muncul OH di situ. Terus kita harus identifikasi dulu apakah OH-nya itu dia mengikuti aturan Markov-Nikov atau aturan anti Markov-Nikov. Oke, kita langsung implementasikan cara singkat yang tadi di sini, di C yang di sini. Dia kan udah mengikat, udah ada dua ikatan kan. Jadi di sini CH2. Nah, yang di sini, si C yang di sini, karena dia udah punya empat tangan, dia udah punya empat ikatan, jadi dia udah gak punya hak lagi. Jadi secara, kalau dilihat nih, C yang di sini, dia udah dari awal punya dua hak gitu. Kalau yang di sini, dari awal dia nggak punya nol hak. Dia nol hak gitu. Nah, kita lihat di sini. OH ya, dia masuk ke yang lebih tersubstitusi atau dia OH-nya itu lebih banyak tetangganya atau nempel di karbon yang sedikit tetangganya. Kalau misalkan kita bayangin di awal, sebetulnya kan OH itu dia bisa punya kemungkinan dia bisa masuk ke atom C yang di sini, yang di atas. Jadi nanti di sini ada OH atau di sini yang kayak di soal yang pengen dijawab, OH-nya ada di sini. Kalau misalkan OH-nya masuk ke di sini, artinya dia masuk ke karbon yang udah banyak hidrogennya, yang OH yang atas di sini. Kalau masuk ke C yang atas gitu. Kalau misalkan masuknya ke C yang bawah, dia masuk ke atom C yang dari awal gak punya H atau si C-nya itu dia punya banyak tetangga, dia punya tiga gitu. Nah, berarti si OH ini dia masuk lewat aturan Markov-Nikov. Kalau misalkan kita bisa disimpulkan, berarti ini regiokimianya itu pakai aturan Markov-Nikov gitu. Nah, berarti kita udah nggak bisa pakai yang soal sebelumnya, pakai BH3 dalam tetrahidrofuran atau terus pakai peroksida. Terus gimana dong? Nah, salah satu cara untuk kita bisa membuat suatu alkohol dari alkena ada dua pilihan yang itu tuh jadi pembeda banget lah. Yang tadi yang soal nomor 3A, ini kalau misalkan kondisinya yang pertama kita mau pakai aturan Markov-Nikov alias kita mau menjawab soal ini. Nah, reagennya itu kita pakai H3O plus atau asam dalam air atau asam yang encer. Opsinya apa? Opsi spesifiknya H2SO4. Misal kita pakai asam sulfat tapi dalam H2O. Jadi maksudnya kalau soal ngasih tulisannya H2SO4 garis miring H2O itu biasanya artinya H2SO4-nya itu encer. Jadi konsentrasinya kecil, dia banyak airnya. Jadi kalau misalkan ketemu H2SO4 encer atau H2SO4 H2O atau cukup H3O plus atau H plus garis miring H2O itu berarti kita pengen mengubah alkenanya menjadi alkohol tapi mengikuti aturan geokimia Markov-Nikov. Nah gitu. Nah, opsi yang lain yang tadi yang pertama pakai
BH3 dalam tetrahidrofuran, terus H2O2 dalam OH minus ya, kalau nggak salah. Nah, ini secara ininya dia pakai aturan anti Markov-Nikov. Kayak gitu. Oke, aman. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang B. Nah, aku rapel sama soal yang C karena sama-sama tipenya hidrogenasi. Kalau kita lihat, apa sih yang membedakan antara yang soal B sama yang soal C? Soal B sama soal C ini itu sebetulnya tipe reaksinya itu reaksi hidrogenasi. Yang ini itu hidrogenasi. Yang C juga dia hidrogenasi. Nah, kalau yang B dia hidrogenasinya cuman sampai dari alkuna ini yang jadi fokus utama kita yang di sini. Ini alkuna. Kita pengen hidrogenasi dia cuman sampai alkena aja. Jadi satu kali. Nah, tapi yang soal C itu yang awalnya alkuna, kita pengen sampai habis hidrogenasinya jadi alkana. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau melakukan hidrogenasi, umumnya itu pakai katalis logam. Logamnya itu juga logam yang istimewa ya, logam inert kayak biasanya sih pakai PD atau PT atau kadang juga biasanya pakai Mi. Nah, tapi apa yang membedakan antara soal yang B sama soal yang C? Kalau misalkan kita lihat hasil dari hidrogenasi untuk yang soal B, ya yang untuk soal B, itu kita pengennya dia dalam eh, strukturnya itu struktur yang cis. Ini kan yang ini ada alkenanya kan. Kita pengennya dia dalam bentuk cis. Jadi satu sisi gitu. Beda sama yang C, kan kalau misalkan ini gitu ya, kita pengennya dia tuh trans. Nah, dalam hidrogenasi yang ada sedikit beda gitu, reagen dan kondisinya. Eh, Sedikit lupa, kalau yang soal nomor A tadi, reaksinya kita udah, tapi kondisinya belum ya. Kondisinya itu dia dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, yang B, kalau misalkan kita mau dia dalam eh, hasilnya itu cheese, kayak soal yang B, reagennya atau reaksinya kita pakai hidrogen dengan katalis logam Pd. Terus kondisinya itu 25 derajat. Sedangkan kalau yang C, karena kita maunya dia hasilnya terang, kita bisa pakai reagennya atau reaksinya itu ada dua tahap. Yang pertama,
logam Li etil NH2 atau strukturnya tuh kayak gini, satu, dua, ini NH2 gitu. Terus nanti yang kedua, kita pakai NH4Cl atau amonium klorida. Nah, untuk mencapai produk ini ada kondisi khusus. Jadi, suhunya itu negatif 78 derajat Celcius. Ya, soal-soal tipikal kayak gini sih mungkin punya bobot berat ya di bagian hafalannya. Jadi mungkin beban hafalannya nambah gitu ya. Untuk antisipasi cuman ini kan soalnya berarti udah 10 tahun ya, udah satu dekade. Kalau dilihat dari soal-soal 2018 sih nggak ada ya. Jadi semuanya itu mekanisme gitu. Cuman ini buat jaga-jaga aja. Oke. Nah, ini sekarang. Ini mirip sama soal yang tadi BR2 dalam CCL4 ya kan. Kalau tadi BR2 CCL4 itu BR-nya itu dua-duanya masuk. Nah, kalau ini kita lihat BR-nya cuma masuk satu. Terus sisanya apa? Sisanya OH gitu ya. Berarti ini udah kelihatan banget ya kalau misalkan reagennya kita pakai BR2. Tapi apakah dalam pelarut CCl4? Enggak, karena kalau dalam CCl4 kan ekspektasi kita si OH minusnya itu bukan OH, si OH-nya itu bukan OH gitu, tapi harusnya BR. Berarti pakai H2O kayak gitu. Nah, yang kita pelajari sih intinya cuma itu aja ya teman-teman. Kalau nggak halogen misal kayak BR2 atau CL2 dalam CCl4, ya opsi lainnya dalam H2O kayak gitu. Ini juga kondisinya dalam 25 derajat Celcius atau dalam suhu ruang. Nah, sekarang soal yang nomor terakhir, nomor 3. Kita lihat kalau misalkan yang awalnya dari siklik, dia jadi alifatik. Jadi si rantainya, si cincinnya itu dia jadi terbuka gitu. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya sama reaksi ini? Sebetulnya mudahnya tuh kita putus gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat, eh, kita tuh pengen bikin si ikatan yang ini itu putus kayak gini. Jadi kalau dibayangkan gitu ya, si CH3 yang di sini itu CH3 yang di sini. Jadi CH3 ini nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 kayak gitu. Nah, nanti ini nomor satu, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 kayak gitu. Nah, reagennya apa dong kalau gitu? Sebetulnya ada dua kondisi atau dua reagen yang menghasilkan kondisi yang mirip kayak gini. Tapi untuk reaksi ini, reagennya adalah reagennya atau reaksinya itu pakai O3. Oh, ini dua tahap ya. Jadi yang pertama itu kita pakai ozon. Nama reaksinya itu ozonolisis. Pakai CH2Cl2. Terus nanti baru pakai Me2F. Kondisinya juga spesial minus 78 derajat Celcius. Oke, mungkin aku jelasin sedikit yang tadi. Yang tadi tuh soalnya misal kita pakai perumpamaan yang tadi, pakai soal yang tadi. Misal kita pakai, misal kita pakai reagen pada soal yang nomor E ini. Nah, reaksi yang memaksa dia untuk membuka atau memutus em,
sikliknya, yang awal siklik jadi aromatik itu ada beberapa reaksi. Itu yang pertama, itu yang namanya reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini kita pakai biasanya reagennya itu KMNO4, terus dalam suasana basah, terus misal pakai panas kayak gitu. Nah, harapannya atau ekspektasinya ketika reaksi oksidasi itu kita putus si rantainya. Jadi kayak eh, si struktur tuh kayak yang tadi, misal manget kayak gitu. Nah, ini CH3 yang di sini. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misal ini nggak ada ya. Gitu. Awalnya kayak gini ya misalnya ini CH3. Nah, kalau misalkan KMN4 itu dia ada beberapa aturan gitu. Pertama, kalau misalkan karbonnya itu tidak tersubstitusi, tidak tersubstitusi, dia jadi CO2. Bentar ya teman-teman, pen akunya tiba-tiba gak jalan. Udah. Nah, kalau misalkan C-nya itu tidak tersubstitusi, dia jadi CO2. Kalau misalkan C-nya itu monosubstitusi, dia jadi eh, COOH atau dia jadi asam karboksilat. Kalau misalkan C-nya itu disubstitusi, dia jadi keton. Nah, implementasinya gini, kita lihat atom karbon yang mengikat, yang punya dua yang punya ikatan tangkap, yang menempel sama ikatan tangkapnya itu, misalnya ini karbon satu, ini karbon dua gitu. Nah, kita lihat yang karbon yang nomor satu, dia punya tetangga dua. Jadi untuk perumpamaan yang ini, kita nggak anggap kalau C2-nya itu dia bukan tetangga C1 gitu. Jadi untuk yang C nomor satu, dia cuma punya tetangga dua. Satu, dua. Jadi kalau misalkan tadi disubstitusi, berarti di sini bakal jadi keton. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat si C yang nomor dua. C yang nomor dua itu atom karbonnya ini kan. Nah, kita nggak anggap si atom karbon satu itu sebagai tetangganya. Jadi tetangga dia otomatis cuma jadi satu yang ini. Karena dia monosubstitusi atau tetangganya cuma satu, berarti si C ini dia akan jadi asam karboksilat ini kan udah C, berarti tinggal tambahin O, sini OH gitu. Gitu, kebayang nggak? Jadi kita lihat aja tetangganya berapa. Kalau misalkan ada soal lain kayak gini, gitu. Terus kita reaksiin dia pakai KMNO4 dalam suasana basah, terus biasanya pakai panas gitu, bantuan panas. Kita anggap ini keputus. Set. Berarti kan atom karbonnya dia cuma yang kiri sama yang kanan. Nah, yang kiri dia punya tetangga tiga, dua. Yang atas yang ini sama yang bawah. Jadi harusnya karena dia disubstitusi atau punya dua tetangga, fragmentasi pertama yang sebelah kiri dia akan jadi keton. Tuh. Nah, yang kalau ini yang pertama, yang kedua gimana? Yang kedua gak punya tetangga lagi. Dia nggak punya tetangga sama sekali. Berarti kalau nggak punya tetangga, dia masuknya tidak tersubstitusi, dia bakal jadi CO2. Kayak gitu. Oke,
oksidasi udah, sekarang masuk ke ozonolisis. Ozonolisis itu dia ada dua tahap. Yang tahap pertama dia pakai O3, kemudian CH2, CO2, terus Me2S. Reaksinya dalam minus 78 derajat Celcius. Nah, ini juga melibatkan pemutusan, tapi ini lebih gampang. Teman-teman tinggal tambahin O aja gitu. Misal gampangnya pakai yang contoh tadi kayak gini. Teman-teman tinggal putusin, set. Nah, misal kita pakai O3 dalam CH2CO2, terus habis itu dimetil sulfida. Nah, tinggalkan ini, tinggal main puzzle-puzzlean aja sih, kayak tinggal gini, terus sama gini kan. Nah, ini tinggal tambahin O, ini tinggal tambahin O gitu. Beres. Nah, ini tuh kan sebenarnya ada, ini kan CH2 kan, ini tuh CH2 gitu. Jadi ini C, H ini H kayak gitu. Terus kita pakai soal yang nomor E ini gitu ya. Yang E ini kita pakai soalnya. Berarti tinggal kita putusin aja. Putus. Nah, bedanya mungkin agak ribet kalau dari ikatannya siklik kayak gini dalam cincin. Berarti ini jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, di nomor 2 tinggal kita tambahin double bond O. Nah, yang ini juga yang di sini namanya yang nomor 6. Nah, ini kan nomor 6 awalnya kan emang ada satu H kan. Ya biar gampang ini nambahin H sama di kayak gini. Kayak gitu. Jadi terbentuk keton di sini, terus di sini terbentuk aldehid kayak gitu. Jadi secara singkatnya kalau pakai ozon atau kita mau ozonolisis gitu ya, kita tinggal putus ikatannya terus tinggal tambahin O gitu. Kemungkinannya kalau ozonolisis kalau nggak dia terbentuk keton, dia terbentuk aldehid gitu. Kalau pakai KMNO4, si aldehid ini sebetulnya mungkin awalnya terbentuk aldehid ya, cuman KMNO4 itu termasuk oksidator yang kuat, jadi si aldehidnya itu dia nanti akan teroksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat kayak gitu, makanya nggak terbentuk aldehid. Cuman kalau ozonolisis dia terbentuk aldehid gitu, bukan terbentuk asam karboksilat kayak gitu. Jadi mungkin si rangkumannya yang pertama C-nya itu tidak tersubstitusi atau monosubstitusi, dia jadi aldehid. Kalau misalkan karbonnya itu disubstitusi, dia jadi keton. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soalnya. Soal nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu?
Kalau nggak ada kita eh, istirahat dulu 2 menit. Mungkin yang mau minum minum dulu. Aku nih mau ngecas laptop karena baterainya udah ngedrop sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4 ini dia udah masuk ke materi alkohol dan ether. Oke, kita lihat soalnya. Ada satu metil sikloheksana yang direaksikan dengan ini ya, Ben. Tapi dikasih tahu kalau reaksi ini adalah reaksi epoksidasi. Yang dimaksud sama reaksi epoksidasi itu artinya kita produk yang terbentuk itulah produk yang mengandung epoksida. Di epoksida itu kayak gini. Kita bikin dulu sikloheks. Terus ini ada CH3. Oke. Nah, yang dimaksud epoksida itu kita bikin siklo tapi ether gitu. Kayak gitu. Ini namanya epoksida. Jadi reaksinya sederhana, nggak perlu pakai mekanisme. Kalau, nah ini tuh sebenarnya lagi-lagi dia diinisiasi sama peroksida. Jadi ini kan eh, kalau teman-teman lihat mungkin ini kayak ini apa ya gitu ya, reagen apa? Apakah ini asam karboksilat gitu? Enggak, karena asam karboksilat itu kan rumusnya COOH gitu ya. Tapi kalau ini tuh O-nya kelebihan satu gitu. Jadi ini tuh bukan karboksilat, tapi ini maaf tiba-tiba keluar. Lanjut. Jadi karena ini peroksida juga, jadi reaksinya itu tipenya pembentukan epoksida gitu. Ini baik banget dikasih eh, hint petunjuk kalau ini adalah reaksi epoksidasi. Nah, terbentuk epoksida kayak gini. Biasanya kalau udah reaksi epoksida kayak gini, pasti reaksi selanjutnya itu adalah reaksi pemutusan epoksida, pembukaan cincin epoksida. Nah, ini ada dua kotak gini maksudnya apa? Nah, untuk reaksi epoksida itu ada dua macam. Ada dengan menggunakan basa, basa kuat. Ada juga yang pakai em, basa tapi bantuan asam. Jadi ada H plusnya gitu. Kalau kita lihat di kotak yang sebelah kanan, reagen yang kita pakai itu adalah CH3 MgBr. Nah, ini itu kan adalah reagen Grignard. Dia sumber karbon. Jadi dia sumber karbon tapi negatif gitu. Bukan karbokation tapi karbanium.
Nah, kalau teman-teman ingat, karbanion atau terus itu metil gitu ya. Dia ini tuh reagen yang sangat kuat, basa yang sangat kuat. Jadi, tipenya kalau basa kuat kayak gini, ada opsi lain, bukan cuma CH3 minus, tapi misal ada alkoksida, misalnya etoksida kayak CH3, CH2 minus gitu, yang pokoknya yang masuk ke dalam basa kuat kayak gitu. Nah, kalau pakai CH3 minus, dia akan langsung nyerang dua posisi. Kemungkinannya dua posisi. Kalau dia nggak nyerang C yang bawah, dia akan nyerang C yang atas. Jadi tujuannya untuk memecah salah satu ikatan. Nah, kalau nggak memecah yang ini, dia akan memecah yang ini. Gitu. Nah, CH3 minus ini dia bakal menyerang yang mana? Kalau misalkan kita pakai basa kuat, ya kita lihatnya berdasarkan luasa dia nyerang yang mana. Artinya kita lihat dari faktor halangan steriknya. Kalau misalkan CH3 minusnya itu nyerang bagian C yang atas, itu susah karena ada halangan sterik dari CH3 yang ini. Kalau misalkan CH3 minusnya dia nyerang yang bagian bawah, itu lebih enak karena nggak ada penghalang yang lain. Jadi kemungkinannya CH3 yang kanan, aku tulis yang satu, CH3 minus, dia akan menyerang karbon yang bawah. Jadi nanti si ikatan yang ini putus. Elektronnya akan terbawa ke O. Jadi nanti dia akan terbentuk, di sini ada CH3, ini ada O minus. Di sini ada CH3. Terus yang kedua direaksikan sama asam. Oh, kalau itu mah ada H plus gitu atau H3O plus, ya udah berarti nanti ini ada O minus, ini ada H plus, langsung cocokkan saja menjadi OH. Seperti itu. Nah, beda sama yang ini, yang bawah Cn minus dalam asam. Artinya Cn minus terus di sini ada H plus. Kalau yang ini dia kebalikannya. BCH3, ini ada O, ini ada. Nah, O di sini kan dia masih punya dua pasangan PB. Kalau ini Cn minus itu bukan basa yang tergolong sangat kuat gitu. Atau untuk reaksi yang bawah itu harus kita protonasi dulu. Jadi di sini ada H plus yang tadi dalam soal Cn minus dalam asam ada H plus. Nanti PEB dari O-nya dia akan menyerang si H-nya. Jadi nanti dia akan terbentuk dulu keadaan di mana O-nya itu dia punya ikatan sama H gitu. Nah, ini kan si O ini dia bermuatan positif kan. Dia harus melepas salah satu antara yang ini atau yang ini. Nah, kalau kondisinya kayak gini, terbentuk OH, yang kita lihat itu ketika nanti dia terbentuk karbokation, mana yang karbokationnya itu paling stabil. Artinya kita lihat karbokationnya yang paling tersubstitusi. Kita tinjau kalau misalkan yang putusnya itu yang atas. Kalau misalkan kita putus yang atas,
Berarti kan OH-nya jadi di sini. Terus berarti karbokationnya di sini. Nah, karbokationnya yang ini dia udah sangat tersubstitusi. Dia udah punya tiga tetangga. Di sini, sama di sini. Tapi kalau misalkan kita putusnya yang bawah, di sini, dia jadi kurang tersubstitusi. Karena yang bawah, kalau misalkan yang bawah itu dia cuma disubstitusi, sedangkan yang atas dia eh, tersier atau dia punya tiga tetangga, sedangkan yang bawah dia cuma punya dua, maka yang lebih stabil adalah yang diputusnya itu bagian atas. Jadi OH minusnya nanti akan terikat ke C yang bawah gitu. Di sini udah ada karbokation, terus Cn minusnya baru kita masukin sini. Jadi produk akhirnya harusnya kayak gini. Untuk yang soal bagian bawah. Nomor 4 tentang alkohol sama ester, segitu aja. Ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut instan nomor 5. Kalau ada yang mau nanya langsung aja on mic. Nah, nomor 5 itu masuk ke bab hampir terakhir ini, bab tentang ikatan rangkap terkonjugasi. Katanya, jelaskan dengan konsep resonansi pembentukan kedua produk yang terbentuk dari reaksi berikut dan jelaskan pula mana produk yang paling stabil. Oke. Ini mah penjelasan dulu aja. Jadi, kalau misalkan ada di ENA, ada yang namanya reaksi adisi. Nah, ada dua tipe reaksi adisi. Ada adisi satu dua, ada reaksi adisi satu empat. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu sebetulnya dilihat dari ininya, reaksi satu dua atau satu empat. Jadi, maksudnya satu dua satu empat itu, substituen yang masuknya dia masuk ke atom karbon yang nomor berapa gitu. Misal, yang di soal ini kita anggap nomor satunya itu yang ini. Satu, misal nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat gitu. Nah, ini kan kita masukkan HBr. Kita lihat H-nya, kalau yang atas, untuk yang soal atas, kita lihat di produk yang ini, itu H-nya dia kan masuk ke nomor satu. BR-nya dia masuk ke nomor dua. Berarti untuk yang atas ini reaksi satu dua. Tapi kalau yang bawah, hidrogennya kan masuk di sini. Terus BR-nya dia masuk di sini. Berarti yang bawah itu masuknya reaksi satu empat. Kayak gitu. Terus apa sih sebetulnya yang membedakan? Reaksi adisi 1214 itu sebetulnya cuma pengingat ulang aja sama reaksi alkena yang tadi udah kita kerjain. Nah,
Misal ini kita tambah HBr. Sebetulnya sih harusnya eh, bebas ya kemana aja masuknya. Cuman kalau kita lihat di sini, di soal udah dibantu kalau misalkan hanya itu sebetulnya kan kalau nggak kelihatan, tapi kalau itu hanya itu masuknya di bawah gitu. Jadi alkenensi ini dia akan menyerang, nah, produk yang terbentuk, dia di sini ada H gitu kan. Ini ada CH3. Berarti nanti dia akan terbentuk karbokation di sini. Nah, penjelasannya gini. Ini kan masuknya reaksi satu dua. Ya, reaksi satu dua itu biasanya adisi satu dua itu dilakukan dalam kondisi eh, minus 78 derajat Celcius. Jadi dia dipengaruhi dipengaruhi oleh kinetik. Maksudnya dipengaruhi oleh kinetik itu kayak gimana? Nah, dalam kondisi negatif 78 derajat Celcius, ketika terjadi pembentukan karbokation, dia tuh harusnya bisa terjadi eh, resonansi. Resonansi ada kemungkinan ikatan rangkap yang di sini, dia akan pindah ke sini. Nah, tapi dalam keadaan negatif 78 derajat Celcius itu tuh susah. Jadinya reaksi yang terjadi itu reaksi yang cepat. Makanya ketika udah terbentuk karbokation, dia akan langsung diserang sama Br minus. Br minusnya langsung nyerang si karbokationnya. Kayak gitu karena eh, kondisi yang di bawah 0 derajat, minus 78 derajat Celcius, itu tuh dia lebih suka si reaksinya itu untuk lebih cepat terbentuk. Jadi yang penting beres daripada mencari kestabilan. Nah, kalau misalkan terjadi resonansi, ikatan tangkapnya kan pindah jadi ke sini. Nanti karbokation jadi ada di atas. Nanti Br minusnya dia nyerang ke sini. Produk akhirnya nanti kayak yang di soal. Ya mungkin dengan mempertimbangkan stereokimianya juga. Kayak gitu. Nah, reaksi adisi 1,4 itu dalam kondisi biasanya dalam kondisi panas. Jadi, dalam kondisi panas atau misal suhu ruang, molekulnya itu bergerak secara acak. Makanya dia lebih suka atau ada waktu untuk mencari kestabilan terlebih dahulu. Nah, jujur aku pribadi juga kadang masih suka bingung gitu ya, kenapa terjadi resonansi. Kalau misalkan kita lihat padahal yang awalnya untuk reaksi satu dua itu harusnya mungkin udah stabil karena karbokationnya kan karbokation yang
tersier gitu. Sedangkan yang 1,4 yang katanya lebih stabil itu kan padahal karbokation yang terbentuknya itu karbokation yang sekunder. Tapi kalau menurut aku kenapa dia lebih stabil? Karena kita lihat dari si ikatan rangkapnya. Kan ikatan rangkap waktu kita belajar eliminasi itu kan ada produk side chef sama produk Hofmann kan. Nah, kalau kita lihat reaksi adisi 1,2 yang ini dia cuman eh, disubstitusikan. Jadi ini tetangga yang pertama, ini tetangga yang kedua. Tapi kalau misalkan di yang reaksi 1,4 ketika kata markupnya di sebelah kanan gitu ya, dia jadi punya tiga tetangga, yang yang ini, sama yang ini. Jadi dia lebih tersubstitusi, artinya dia bisa dibilang produk side safe lah gitu. Makanya adisi 1,4 itu lebih stabil daripada adisi 1,2 dan sering disebut sebagai reaksi yang dipengaruhi oleh termodinamika. Karena reaksi adisi 1,4 itu dalam kondisi yang panas. Ini termodinamika. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang B. Soal yang B itu kita bandingin kereaktifan terhadap substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik. Ini masuknya ke senyawa aromatik. Oke. Kereaktifan cincin benzena, ini kan ABCD ini cincin benzena. Terhadap reaksi substitusi elektrofilik itu kita lihat dari seberapa besar kerapatan di dalam cincinnya. Jadi di dalam sini itu kita lihat kerapatan cincinnya gimana gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan atau tiga sih sebetulnya. Ada benzena biasa kayak yang B, terus ada yang tersubstitusi sama EDG atau electron donating group. Jadi gugus pendonor elektron atau pendorong elektron, sama ada EWG. Jadi ini ada EDG itu pendonor elektron, sama ada EWG atau penarik elektron gitu. Nah, ciri khas cepat aja nih, ciri khasnya dari EDG itu ada dua, ada yang dia tuh betul-betul eh, menyumbangkan elektronnya, ada yang cuman induksi. Jadi misal biasanya itu kayak NH2 atau misal R, alkil, atau misal ROH, alkohol, dan ROH, OH, atau ether. Kalau penarik elektron itu biasanya ciri khasnya dia punya ikatan rangkap 2O kayak gini. Misal keton atau misal karboksilat atau misal ester dan lain-lain. Nah, pendonor elektron dia membuat reaktifan itu tinggi. Kalau untuk EWG dia membuat reaktifan rendah. Bayanginnya gini, misal ini yang A itu kan NH2. NH2 itu kita tahu kalau dia pendonor elektron. Kenapa? Karena dia itu kan masih punya satu pasang elektron bebas. Nah, elektronnya itu dia bisa kasih ke sini. Nanti ikatan rangkap yang di dalam dia bisa jadi negatif gitu. Jadi pindah, bukan dalam bentuk ikatan tapi dalam bentuk sepasang elektron gitu. Jadi dia negatif. Makanya kenapa kerapatan elektronnya itu tinggi. Kalau misalkan ini yang C, HSO3, dia kan sebetulnya
struktur HSO3 itu kan S terus O, O, A gitu ya. Nah, dia bisa si O itu ke sini. Terus bikin si S-nya jadi positif. Nah, nanti eh, elektron yang dari dalam cincin, dia bisa pindah ke sini gitu. Jadi keluar. Makanya di sini jadi positif. Kalau dia positif, itu kan nggak mungkin ya positif ketemu sama elektrofil yang bermuatan positif juga. Jadi nggak mungkin atau eh, membuat kereaktifannya itu rendah. Kalau kita lihat, sekarang kita bandingin. Udah pasti yang ada LWG-nya dia rendah lah gitu. Artinya yang C itu dia paling tidak reaktif. Terus kita bandingin yang ada EDG antara A sama C, A sama D, maaf. Yang A itu kan kita lihat si N dia masih ada satu pasang elektron bebas. Tapi kalau si D, CH3 dia nggak punya pasangan elektron bebas. Dia cuman eh, ngedorong pakai eh, namanya tuh efek induksi atau eh, efek induktif gitu ya. Makanya kenapa NH2 yang masih punya satu pasang elektron bebas itu pasti efeknya atau kerapatan elektronnya makin tinggi karena kan full pakai elektron gitu. Dia mendonasikan elektron dibanding CH3 yang dia cuma mendorong elektron aja gitu. Jadinya kerapatan elektronnya nggak setinggi kalau EDG-nya atau gugusnya itu NH2. Jadi yang A itu lebih reaktif daripada yang B, lebih reaktif daripada yang nah antara B sama D, benzena sama eh, yang C, yang SO3 lebih reaktif, pasti lebih reaktif benzena. Karena di sini elektronnya itu masih terdelokalisasi, masih di dalam-dalam aja gitu, nggak keluar cincin. Makanya yang habis D itu B dulu, baru habis itu ke C gitu. Penjelasan singkatnya kayak gitu. Nah, yang ini produk Diels Alder ya. Ini tuh sebetulnya yang B sama C itu susah ngegambarnya guys, karena dia tiga dimensi gitu. Jadi eh, mungkin aku gambarin yang A-nya aja. Harusnya reaksi sikloadisi Diels-Alder itu dia nggak diminta untuk menggambarkan mekanismenya, biasanya cuma digambarkan produk akhirnya aja. Jadi ya gampangnya ini juga kayak main puzzle. Jadi yang ini dia ke sini gitu ya, terus yang ini ke sini sama yang ini ke sini. Jadi mungkin produknya itu set kayak gini. Nah ini tuh kalau misalkan digambarkan dalam tiga dimensinya, si yang kanan ini tuh dia harusnya rada bengkok gitu. Jadi kayak ke bawah gitu. Gimana ya? Jadi kayak mirip eh, konformasinya sikloheksana gitu. Jadi dia rada ke bawah. Cuman ya udah ini kayak gini aja gitu. Alasannya kenapa harus agak ke bawah karena eh, biar nanti itu kalau nggak salah ada si atom O-nya itu dia ada overlap gitu. Cuman kayak ya udah itu eh, detailnya aja secara umum reaksi yang terjadi itu kayak gini. Untuk detailnya mungkin akan dilanjut di lain hari aja karena ini udah agak malam. Sama ini tuh soal terakhir untuk reaksi eh, aromatik. Nah, sebenarnya aku ngerasa kalau yang aromatik ini tuh emang udah agak advance karena kita disuruh untuk mensintesis sebuah produk yang kita pengen. Tapi ingatnya kalau misalkan ada EDG, dia pengarah ortoparat. Kalau ada EWG, itu pakai pengarah meta. Nah,
Singkatnya gini, untuk mungkin lebih apa cepat. Ini kan kita maunya ada BR di sini sama ada alkyl gitu. Nah, kita tahu, nah yang untuk BR halogen itu dia agak spesial ya karena si BR ini dia kan halogen. Biasanya halogen itu punya elektronegatif yang kuat. Biasa dia eh, dalam kalau ada dalam benzen nah, dia eh, membuat struk membuat benzenanya ini jadi kurang reaktif gitu. Tapi BR sendiri atau halogen sendiri itu adalah pengarah ortopara. Jadi kalau misalkan kita misalkan mau masukin BR dulu, baru masukin alkyl itu sebetulnya bisa-bisa aja. Tapi kita perlu tahu kalau misalkan udah masukin BR, terus baru masukin alkyl itu tuh bisa tapi sulit karena kereaktifannya udah berkurang. Kebalikannya kalau kita masukin alkyl dulu, baru masukin BR gitu. Kalau kita masukin alkyl dulu, baru masukin BR itu justru bagus karena kereaktifannya semakin bertambah dengan adanya alkyl gitu. Cuma yang jadi PR di sini adalah si alkylnya. Kita tahu kalau misalkan pakai reaksi Friedel-Crafts, kan Friedel-Crafts itu pakai alkyl halida ya. Misal ini kan propil, 1, 2, 3. Misal kita pengen pakai propil klorida kayak gitu. Nah, kalau pakai propil klorida, reagennya yang pertama, misalkan kita udah tahu kalau kita yang pertama kita mau alkilasi dulu, misal kalau udah tahu gitu alkilasi pakai propil klorida dalam NaCl3. Kalau kayak gini, reaksi yang terbentuk itu bukan propil tapi ada terjadi penata ulang. Nanti harusnya kan karbokationnya di sini. Kayak kita pengennya karbokationnya di sini. Tapi nanti ada penata ulangan karena mencari kestabilan nanti karbokationnya itu pindah jadi di tengah. Nah, kalau udah pindah ke tengah kayak gini, nanti produknya bukan propil. Idenya gimana? Idenya itu kita pakai asilasi dulu. Jadi asilasi itu eh, asam halida kita pakai ini kelebihan kayak gini. Terus dalam AlCl3 nanti terbentuk keton. Terus nanti direduksi pakai Zn dalam HCl untuk menghilangkan si ketonnya. Nanti jadinya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, terakhir tinggal kita brominasi aja. Tambah Br2. Oh, ini langsung aja lah ya. Dalam FeBr3 nanti masuknya di sini. Pertanyaannya kenapa Br yang masuk itu dia di posisi para gitu. Karena alkyl itu kan kita tahu tadi dicatatkan kalau misalkan mana ya? Nah ini alkyl si R ini tuh dia kan EDG, artinya dia pendonor elektron. Nah, EDG itu dia membuat aktif posisi ortopara. Jadi kalau nggak di sebelahnya, satu tetangga di sebelahnya di sini, dia di sini gitu. Cuman karena kita pengennya di posisi para, ya dia tetap possible untuk ada di posisi para.
Bahkan beberapa kalau misalkan posisi ortopara, metanya biasanya kecil sekali, kurang dari 10%, bahkan kurang dari 1%. Tapi untuk kalau misalkan dibandingin otot sama para, biasanya persentasenya itu lebih besar para gitu. Jadi ini tetap possible, kayak gitu. Pas 2145 ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nanti lebih lengkapnya bisa tanyain aja sih di Keratin Spektra atau di Tubai sesi lainnya. Karena udah terlalu malam juga. Pesertanya udah dikit banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku tunggu sampai 2147. Oke, karena kayaknya nggak ada yang mau bertanya, jadi mungkin aku cukupkan sampai di sini aja. Ehm, Ya kurang lebih gini gambaran untuk UAS nanti. Semoga teman-teman udah lebih kebayang aja sama tipe soalnya. Tadi udah dikasih hint juga biasanya untuk bab ini tuh disuruh ngapain, bab ini disuruh ngapain. Jadi mungkin udah lebih kebayang, tinggal banyak-banyakin aja latihan soal. Latihan soalnya bisa dari soal-soal tahun lalu sih. Udah ini terus kalau teman-teman buka yang 2015 tuh ini sampai 32 halaman karena dia tuh sampai tahun 2011 terus kayak sampai 2000 ke bawah itu dia soalnya nyampur di sini. Jadi banyak sumber latihan soal gitu. Jadi bisa dimanfaatin aja sih. Nanti mungkin udah aku kasih juga kan yang tadi filenya, jadi jangan lupa dimanfaatin. Mungkin sekian dari yang bisa aku share hari ini. Mohon maaf kalau misalkan terlalu larut, terlalu malam, kejar tayang juga. Karena tadi diawali sama doa, mungkin kita tutup dengan doa sebelum mungkin istirahat, supaya umumnya berkah juga. Berdoa dalam hati dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah datang, yang udah hadir buat ikut Joy to Buy hari ini. Aku pribadi mohon maaf atas kekurangannya. Tadi juga sempat keluar-keluar dan kalau pembawaannya masih belum oke, ditunggu di next to buy mungkin Esika atau Kimmer ditunggu aja infonya. Eh, Insya Allah kita besok juga lanjutin to buy-nya tapi untuk mata kuliahnya juga kita diskusikan. Teman-teman udah boleh live ya, makasih banyak. Aku tutup. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.